Halo semuanya, hari ini kita akan melakukan digitasi otomatis menggunakan salah satu plugin AI di QGIS, namanya Deepness. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan plugin ini, bisa mengunjungi website ini. Jadi sederhananya dengan Deepness ini nanti kita bisa melakukan digitasi, terus juga kita bisa klasifikasi objek seperti bangunan, terus juga jalan dan lain sebagainya secara otomatis. Dan plusnya dengan Deepness ini kita tidak perlu membuat model sendiri gitu karena sudah ada beberapa model yang tersedia. Untuk melihat model apa saja yang ada dan bisa digunakan, bisa mengunjungi website ini, bisa untuk deteksi bangunan di sini, terus juga bisa untuk membuat deteksi jalan juga, dan ini untuk mobil-mobil ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Bagaimana untuk menggunakannya nanti kita akan pandu satu persatu tahapnya. Jadi yang pertama tentunya teman-teman download dulu aplikasi QGIS-nya. Setelah itu bisa memasukkan data yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan citra ini. Nah, setelah dimasukkan nanti akan seperti ini hasilnya. Nah, misal teman-teman citranya belum di georeferencing, bisa di georeferencing terlebih dahulu. Step yang selanjutnya, teman-teman bisa menginstal Deepness plugin. Caranya klik Manage and Install plugin. Terus nanti teman-teman bisa cari di sini Deepness. Di tempat aku udah diinstal, jadi aku tidak install lagi. Tapi kalau teman-teman belum diinstal, nanti di sini ada pilihan install plugin. Nanti tinggal diklik aja, terus ditunggu sampai terinstall. Kalau sudah, bisa di close. Oke. Selanjutnya kita bisa mendownload model yang nantinya akan kita gunakan. Kita bisa mengunjungi website ini. Nah, di sini kita akan melakukan building segmentation. Jadi kita akan buka ini. Terus kita klik aja yang ini, kembali ke QGIS-nya. Untuk menggunakannya, kita klik plugin, terus kita klik Deepness ini. Jadi kalau tadi sudah berhasil untuk diinstal, di bagian plugin ini akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur data yang akan diinput, model yang akan digunakan, dan juga parameternya. Nah, ini sangat penting untuk menentukan hasilnya nanti seperti apa kualitasnya. Nah, di sini kita masukkan data yang akan digunakan. Terus ini kita bisa memilih, ada beberapa pilihan di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendigitasi sebagian area, bisa pilih yang ini. Kalau ingin mendigitasi semua area yang ada di sini, semua bangunan yang ada di sini, bisa pilih ini. Terus tipe model. Nah, ini tipe model ini teman-teman bisa merujuk dari sini. Jadi, tadi kan di sini kan kita ingin melakukan building segmentation, terus teman-teman udah download juga. Nanti ini dipilih yang ini aja, Segmentor ini. Terus untuk modelnya kita buka yang sudah kita download tadi. Ini. Nah, kalau sudah kita masukkan saja, kita klik ini. Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita atur parameternya. Nah, di sini yang pertama kita akan merubah resolusinya, kita gunakan 300. Jadi nanti resolusi ini akan mempengaruhi kualitas dari hasil digitasinya. Jadi aku sempat tes kalau menggunakan 100, resolusi 100 dengan parameter yang lainnya yang sama, hasilnya bangunannya di digitasi lebih kecil-kecil dibanding dengan ketika kita menggunakan resolusi 300 ini. Nah, terus yang kedua, kita bisa mengatur tiles overlap ini. Jadi di sini kita pakai 12% gitu. Nah, tiles overlap ini akan mempengaruhi bagaimana bangunan itu nantinya didigitasi. Misal ada satu bangunan gitu, tapi ternyata ada bayang-bayang di tengahnya, jadi terpisah waktu digitasi gitu. Nah, ketika bagian yang terpisah ini kurang dari 12% dari total bangunannya ada, nanti dia akan tergabung jadi satu gitu. Jadi yang tadinya misalnya ketika kita atur di sini 0%, nah, nanti hasilnya yang satu bangunan tadi ternyata pas didigitasi menjadi dua bangunan, tapi ketika kita atur dengan 12% ini, jadi nanti bisa uh,
tergabung jadi satu gitu. Nah, tapi kalau misalnya task overlapnya ini kita atur terlalu tinggi, misal kita pakai 30% ya, itu ada kemungkinan sebenarnya bangunannya itu dua bangunan gitu, tapi karena tadi kita atur task overlapnya terlalu tinggi, akhirnya yang dari dua bangunan itu tadi jadi terdeteksi jadi satu bangunan gitu. Nah, ini kita di sini akan pakai 12%. Jadi kenapa kita pakai 12%? Jadi aku sempat baca ada yang pernah tulis paper efektivitas untuk pakai 0% dan 12,5%. Ternyata hasilnya dengan menggunakan 12,5% itu akan lebih baik gitu. Jadi di sini kita akan menggunakan 12%. Karena di sini tidak bisa ditulis 12,5, oke, jadi kita pakai 12 saja. Nah, nanti teman-teman untuk menentukan parameter ini bisa disesuaikan juga dengan risetnya teman-teman atau hasil yang ingin dicapai gitu. Jadi misalnya teman-teman ingin melakukan digitasi yang lain gitu setelah setelah video ini gitu, setelah pelatihan ini teman-teman bisa coba-coba menggunakan parameter yang berbeda. Nah, terus yang selanjutnya kita di sini klik kita tidak centang aja yang ini. Nah, bagaimana hasilnya? Oke, setelah kita mengatur parameter, kita bisa klik run di sini dan kita tunggu aja. Nah, nanti kalau sudah terdigitasi hasilnya seperti ini kalau teman-teman ingin menyimpan ke dalam bentuk SHP, ini tinggal klik klik kanan ya, terus ada pilihan export, save picture as. Nah, nanti teman-teman tinggal memilih lokasi simpannya mau di mana. Misal ini aku simpan di download aja, aku gabungin. Nah, ini tinggal disimpan, terus bisa diklik OK. Nah, ini bisa dihapus, misal mau dihapus juga bisa. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sampai di sini dulu pelatihan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video mindstem.id. Semoga bisa bermanfaat.